warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari serta seluruh jamaah yang kami muliakan dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sebagai seorang muslim, dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta seluruh jamaah yang kami muliakan, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran, masih di juz 30, tepatnya di surah At-Takwir. Surah At-Takwir, surah ke-81. Yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-12 ya. Berarti pada kesempatan ini kita melanjutkan di ayat ke-13. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang penting bagi kita untuk selalu mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu sendiri beberapa kali disebutkan perintah, peringatan-peringatan supaya manusia ini selalu berupaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita diberikan surat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang diberi surat, nah, seharusnya orang yang diberi surat itu biasanya memahami isi surat yang dikirim kepadanya. Kalau ada orang dikasih surat tapi dia tidak paham apa isi suratnya, nah ini agak susah. Bisa jadi isi surat itu perintah, tapi dia menganggap dia dilarang. Bisa jadi isi surat itu larangan, tapi karena dia tidak paham, dia menganggap itu perintah. Bisa jadi isi surat itu adalah panduan hidupnya, tapi dia menganggap itu bukan panduan hidup ya, karena tidak memahami. Maka dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau memahami kandungan-kandungan ayat Al-Quran? Nah, untuk memahami kandungan ayat Al-Quran itu tidak cukup kita sekedar membaca terjemahannya, karena terjemahan itu
hanya membantu kita sedikit. Ya. Alih bahasa, hanya mengalih bahasakan. Itu terjemahan. Tapi kalau tafsir, kita diajak untuk mendalami lebih dalam lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah sampai ayat ke-12 ya. Surah At-Takwir ini ayat 1 sampai 13 itu memberikan kabar, berita kepada kita terkait peristiwa-peristiwa hari kiamat. Apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Itu ayat 1 sampai 13. Nah, yang lalu kita sebutkan idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu digulung. Kita pernah jelaskan maknanya digulung apa, kuwirat itu maknanya apa. Nah, di antara maknanya bisa bermakna digulung, bisa bermakna redup cahayanya, bisa bermakna hancur matahari itu, dan seterusnya. Kalau kita cuma membaca terjemahannya, ya kita tahunya matahari digulung. Tapi kalau tafsirnya kita baca, itu banyak maknanya. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu sujirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru ubtilat, apabila unta-unta yang sedang mengandung itu ditinggalkan, saking dahsyatnya hari kiamat ya. Wa idzal wuhusyu musyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Ada yang memaknai dibakar, ada yang memaknai kering, dia meresap ke tanah, kering. Ada yang memaknai meluap, macam-macam makna. Tapi semuanya menggambarkan peristiwa dahsyat hari kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila setiap diri dipertemukan. Dipertemukan di sini maknanya adalah orang-orang soleh dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Orang-orang ahli maksiat dikumpulkan sesamanya ahli maksiat, dan seterusnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan dulu di masa jahiliyah dikubur hidup-hidup, mereka ditanyai, kenapa kamu dikubur hidup-hidup? Ayat ini menunjukkan karena bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu adalah korban. Korbannya saja ditanya, apalagi pelakunya. Kalau korbannya saja ditanyai, apalagi pelakunya. Kenapa kau kubur hidup-hidup bayi perempuan? Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh ya. Kemudian wa idzas suhufu nusyirat, ketika lembaran-lembaran catatan amal setiap orang nusyirat, dibuka lebar-lebar. Nusyirat itu juga bisa bermakna disiarkan, diperlihatkan kepada banyak orang amal-amal kita, perbuatan kita sekecil apapun di dunia ini diperlihatkan semuanya. Wa idzas sama'u kusyitat, apabila langit dilenyapkan.
Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka atau neraka jahim di sini disebutkan dinyalakan. Yang lalu kita menjelaskan bahwa neraka itu dinyalakan karena dua sebab. Satu, karena murkanya Allah. Yang kedua, karena dosanya manusia. Nah, itu yang menyebabkan neraka itu menyala. Nah, kita lanjutkan ayat ke-13. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Kita perhatikan ayatnya. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Nah, ini luar biasa. Surga itu didekatkan kepada penghuninya. Jadi saking mulianya itu penghuni surga, Bapak Ibu, surganya yang didekatkan. Ya, bukan sekedar kita yang masuk, tapi surganya yang didekatkan ke kita. Nah, surganya yang didekatkan ke penghuninya. Kita masuk gedung yang mewah saja, tetap kita yang melangkah memasuki gedung itu. Gedung yang mewah itu ya. Kalau kita masuk ke istana atau rumah yang megah, ya tetap saja kita yang melangkah masuk. Rumah itu, istana itu dia menjadi tempatnya. Kita yang melangkah masuk. Nah, ini surga, dia yang mendekat ke penghuni surga. Saking mulianya itu penghuni surga. Sangat jauh berbeda dengan penghuni neraka. Penghuni neraka itu kalau kita baca ayat-ayat Quran, penghuni neraka itu dilempar masuk. Dilemparkan masuk, tidak disuruh masuk baik-baik. Dilempar saja masuk. Nah, kalau ini penghuni surga, surganya yang didekatkan kepada penghuninya. Berarti cara masuknya saja sudah beda. Perlakuannya sudah berbeda. Penghuni neraka dilemparkan masuk ke neraka. Penghuni surga, surganya yang didekatkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma baca terjemahannya itu tidak berasa. Ya, kalau kita cuma membaca terjemahannya sehari-hari, wa idzal jannatu uzlifat, ketika surga didekatkan, apa maksudnya itu? Ternyata maksudnya adalah begitulah cara Allah memuliakan penghuni surga. Kalau kita cuma membaca terjemahannya itu tidak terasa bahwa penghuni surga itu dimuliakan. Cuma lewat saja dibaca terjemahannya. Tapi kalau didalami, apa maksudnya Allah itu mendekatkan surga kepada penghuninya? Kenapa penghuni surga diperlakukan seperti itu? Kenapa berbeda dengan penghuni neraka? Dan seterusnya. Nah, itu kalau kita membaca tafsirnya, mentadabburi Al-Quran. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi ayat 13, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ayat 1 sampai 13 surah At-Takwir ini memberitakan kepada kita bahwa seperti itulah suasana ketika terjadi hari kiamat. Lalu di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Ketika peristiwa kiamat terjadi tadi, 13 ayat pertama itu, ayat 1 sampai 13 tadi yang digambarkan itu ya. Maka pada saat itu alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah
dia kerjakan. Dikasih tangki apa yang sudah dia kerjakan selama di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya diberikan kitabnya. Di sisi kita ada malaikat yang mencatat, malaikat raqib dan atid. Semua perbuatan kita, sekecil apapun, sedetail-detail apapun, semuanya dicatat oleh malaikat ini. Nanti catatan itulah yang akan diberikan kepada kita. Karena kita diberikan catatan perbuatan kita, maka jadilah manusia itu alimat nafsun ma'akdarat. Dia tahu apa yang sudah dia kerjakan karena diberikan catatan amalnya, disuruh baca. Bahkan bukan sekedar disuruh baca, diperlihatkan oleh semua orang yang hadir di saat itu. Diperlihatkan perbuatan kita sekecil apapun, ya, diperlihatkan kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Nah, maknanya seperti itu. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Karena didukung oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya di surah Ali Imran ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma najidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dia kerjakan. Wa ma 'amilat min su'in. Begitu juga dia dapat balasan terhadap kejahatan, keburukan yang dia kerjakan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Ketika dia mendapatkan balasan atas kejahatannya, manusia itu berpikir, sekiranya masih lama hari kiamat ini, seandainya masih lama hari kiamat, dan sudah terjadi ketika itu. Tapi mereka masih berharap, kenapa terlalu cepat ini terjadi kiamat ini? Masih bisa kalau lebih lama lagi. Ya. Padahal hari itu sudah terjadi dan sudah diberikan catatan amalnya. Dia merasa bahwa bisakah ditunda ini hari kiamat, ya. Karena hari itu hari yang sangat menegangkan. Nah, di ayat yang lain di surah Al-Qiyamah, nah ini surah khusus membahas hari kiamat, namanya saja surah Al-Qiyamah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar." Pada hari itu dikabarkan, diberitakan kepada manusia apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan, dia remehkan. Apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia lalaikan. Kewajiban-kewajiban yang dia kerjakan diberitakan juga pada hari itu. Diberikan catatannya. Dosa-dosa yang dia kerjakan ya sama, dikasih juga catatannya pada hari itu. Kebaikan-kebaikan yang dia lalaikan, yang seharusnya dia kerjakan tapi dia remehkan, dia tidak menggubris, dia tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepadanya, itu juga dikabarkan di hari itu, diberikan catatannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ayat ini ya semoga bisa menjadi motivasi ya bagi kita bahwa mudah-mudahan setiap hari demi hari kita ini menjadi hambanya Allah yang dari hari ke hari semakin baik, semakin menjadi hamba Allah yang taat, karena kita sadar bahwa nanti catatan tak itu akan diperlihatkan semuanya.
catatan amalnya. Dan semoga dengan ayat ini kita juga menjadi hamba Allah yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena meskipun amal kebaikan kita sembunyikan sedemikian rupa, tetap saja nanti akan diberitakan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak akan menyembunyikan amal kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan akan diperlihatkan nanti oleh Allah. Nah, tidak usah mungkin terlalu pusingi apa kata-katanya manusia. Kalau itu mau dipusingi tidak ada selesainya. Beramal saja. Kalau nak cerita ke orang di dunia sok alim, sok suci, sok dan seterusnya, ya, tidak usah dipeduli. Nanti Allah yang mengabarkan di hari kiamat, nah inilah hamba-Ku dulu. Ya. Begitu juga dengan ayat ini kita termotivasi untuk semakin waspada, semakin takut kepada Allah untuk berbuat sesuatu yang itu maksiat meskipun sekecil apapun. Karena kita sadar, kita yakini di hari kemudian maksiat yang dikerjakan itu akan diperlihatkan juga. Maka ini menjadi motivasi kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kita sadar, kita mengimani, kita meyakini berdasarkan ayat ini bahwa nanti akan diperlihatkan itu maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh setiap orang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, bersumpah. Ada beberapa ciptaan Allah di sini yang disebut. Di sini disebutkan al-khunnas. Al-khunnas itu bintang-bintang. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib bahwa al-khunnas itu maknanya adalah bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang, atas bintang-bintang. Al-jawaril khunnas, yang bintang-bintang itu menghilang di siang hari. Al-jawar, jawar itu artinya menghilang. Kemudian al-khunnas itu maknanya terlihat. Kapan bintang itu jawar? Ketika dia berada di siang hari, tidak kelihatan oleh mata manusia. Ada di posisinya tapi tidak terlihat oleh mata kita. Di malam hari bintang itu al-khunnas. Khunnas itu tampak, terlihat oleh mata manusia. Ini menurut salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau menafsirkan al-khunnas, kemudian al-jawaril khunnas itu bermakna bintang-bintang yang hilang di siang hari kemudian tampak di malam hari. Pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait ayat ini ketika beliau menafsirkan itu juga didukung oleh Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ada makna yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menafsirkan al-khunnas itu, kalau menurut beliau al-khunnas itu maknanya adalah sapi liar. Itu kalau penafsirannya Ibnu Mas'ud. Begitu juga kalau menurut Sa'id bin Jubair, ya, beliau menafsirkan al-khunnas itu adalah rusa. Jadi kalau kita cuma baca terjemahannya,
ya sudah kita memahami itu bintang-bintang. Tapi kalau kita baca tafsirnya ternyata ada makna-makna yang lain. Jadi Allah bersumpah dengan bintang-bintang atau Allah bersumpah dengan ciptaannya yang lain, yaitu sapi, rusa, ya, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jawar. Nah, ini ada penafsiran-penafsiran yang lain, ya. Bintang itu namanya adalah al-kunnas. Kapan dia disebut al-jawar? Kalau dia beredar. Dan dia disebut al-kunnas kalau dia tenggelam. Nah, mirip-mirip tadi dengan penafsiran yang sebelumnya, ya. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza as'as." Demi malam. Nah, Allah bersumpah demi malam. Idza as'as. Kalau terjemahannya itu as-as itu maknanya adalah ketika malam itu mulai larut malam. Ya. Nah, ada dua pendapat mengenai tafsir dari kata as-as. Apa yang dimaksud dengan as-as? Wal laili idza as-as. As-as itu maknanya adalah yang pertama, maknanya ketika malam mulai gelap. Jadi maghrib, ya, mulai setelah maghrib itu, sesaat setelah maghrib, itu yang disebut as-as. Ini penafsiran yang pertama. Nah, ini ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Misalnya Mujahid, kemudian Sa'id bin Jubair. Ya, menurut Sa'id bin Jubair, as-as itu adalah ketika mulai memasuki waktu malam, maghrib dan sesaat setelah maghrib. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa maksudnya as-as itu adalah ketika malam mulai menutupi manusia. Jadi tadinya dari kondisinya siang, kemudian sore, kemudian malam mulai menutupi manusia, itu yang disebut as-as. Itu makna yang pertama, awal malam, maghrib dan sesaat setelah maghrib. Penafsiran yang kedua yang disebut dengan as-as adalah ketika malam itu sudah mulai pergi, akhir malam. Jadi ada dua pendapat, ada yang berpendapat awal malam, ada yang berpendapat as-as itu akhir malam. As-as maknanya bisa bermakna awal malam, bisa juga bermakna akhir malam, ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Nah, ketika mulai datang subuh. Nah, berarti yang tadi mana pendapat yang lebih kuat terkait makna as-as? Kalau dikaitkan dengan ayat berikutnya, sudah datang subuh. Nah, berarti menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah bahwa as-as itu maknanya akhir malam, karena ayat berikutnya bicara tentang masuknya waktu subuh. Meskipun Ibnu Katsir tetap menguatkan pendapat yang pertama, bahwa yang disebut as-as itu adalah awal malam, ya, kalau menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, semua tadi beberapa ayat itu, mulai ayat 15, 16, 17, 18, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai macam ciptaan yang disebutkan tadi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Apa isi sumpahnya? Nah, isi sumpahnya itu disebutkan nanti di ayat ke-19. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan Allah yang mulia yang membawa Al-Quran? Yaitu malaikat Jibril. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Mulai dari difirmankan. Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mulia, paling mulia. Kemudian Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril itu malaikat paling mulia. Penghulunya, pemimpinnya para malaikat itu Jibril alaihissalam. Karena tugasnya membawa firman Allah yang mulia, maka Jibril juga dimuliakan, mulia. Lalu diturunkan kepada seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu juga Rasul yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul yang lain, karena Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diwahyukan kepada Rasul yang paling mulia. Di mana mulai diwahyukan, diturunkan Al-Quran? Di mana Bapak Ibu? Di Gua Hira yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Ka'bah itu adanya di mana? Di Makkah. Maka Makkah juga dimuliakan. Tempat pertama kali turunnya Al-Quran. Pokoknya semua yang dilalui Al-Quran itu mulia semua. Malaikatnya paling mulia, Rasul yang menerima Al-Quran, Rasul yang paling mulia. Tempat diwahyukannya Al-Quran juga menjadi tempat yang mulia. Maka siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah dia jadi orang yang mulia. Termasuk kita yang hadir di majelis ini membahas firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buktinya semua yang dilewati oleh Al-Quran, malaikatnya mulia, Rasulnya mulia, tempatnya mulia, dan semua orang yang berkaitan dengan Al-Quran insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat 19 ini disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh utusan yang karim, mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu betul-betul firman Allah. Tidak boleh kita ragu sedikit pun bahwa Al-Quran itu firman-Nya Allah. Semua ayat Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Ada berapa ayat Al-Quran? Kalau kita dulu waktu SD diajari ayat Quran itu 6.666. Nah, kayak nomor cantik supaya gampang dihafal. Tapi kalau menurut para ulama, yang rajih itu adalah 6.236 ayat. Nah, jauh sekali bedanya. 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Hurufnya ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 1.027.000 kalau menurut Imam Syafi'i. Ya. Nah, kita harus yakini 6.236 ayat itu semuanya firman Allah, tanpa sedikit pun perubahan. Maka Al-Quran itu disebut sebagai kitab yang qat'iyyus thubut. Sumbernya qat'i, pasti, yakin bahwa itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menggambarkan
bahwa Al-Quran itu kalau mau diuji, benarkah Al-Quran itu firman Allah, bisa diuji. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, kemungkinan pertama Al-Quran buatan orang Arab. Nah, ini baru kemungkinan, nanti kita uji. Kemungkinan kedua, Al-Quran itu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu dituduhkan orang kafir. Itu Al-Quran itu buatannya di Muhammad itu. Nah, nanti kita uji, betulkah itu tuduhannya. Kemungkinan ketiga, Al-Quran itu memang firman Allah. Ini 3 kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain. Nah, kita uji satu-satu. Apakah betul Al-Quran itu cuma buatannya orang Arab? Ternyata Al-Quran sendiri menantang orang Arab untuk membuat Al-Quran. Bahkan ditantang bikin 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Bikin 1 surah yang seperti Al-Quran. Tidak ada orang Arab yang bisa. Padahal kita tahu di masa Nabi SAW itu banyak ahli syair. Ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan oleh Muhammad SAW, mereka itu terkaget-kaget. Apa ini yang dibacakan Muhammad? Kalau mau dibandingkan dengan kemampuan bersyair mereka, tidak bisa ditandingi bahasanya Al-Quran. Maka kemungkinan pertama, tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab, tuduhan ini gugur karena orang Arab sendiri tidak bisa bikin. Bahkan 1 surah, 1 ayat saja tidak bisa mereka bikin seperti Al-Quran. Kemungkinan kedua, Al-Quran buatannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita uji juga, betulkah tuduhan itu? Ternyata kalau kita orang yang paham bahasa Arab, kalau dia membandingkan bahasa Al-Quran, sama-sama ini bahasa Arab, gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis itu sangat berbeda, sangat beda. Keluar dari lisan yang sama, maksudnya Rasulullah itu mengeluarkan hadis melalui lisannya, beliau juga menyampaikan Al-Quran, firman Allah melalui lisan beliau, disampaikan kepada umatnya. Keluar dari lisan yang sama, tapi gaya bahasanya beda, bahkan sangat jauh berbeda. Coba kalau kita baca hadis dengan baca Quran, itu gaya bahasanya sangat jauh berbeda. Maka tuduhan bahwa Al-Quran itu buatannya Muhammad SAW itu tuduhan yang tidak benar. Dan Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai orang yang ummi. Orang yang ummi. Beliau itu meskipun di masa beliau banyak ahli syair, penyair-penyair, ahli sastra, tapi Rasulullah itu bukan penyair, bukan ahli sastra. Beliau orang yang ummi. Orang yang tidak pandai, tidak jago menulis. Ya, tidak jago menulis. Itu Rasulullah SAW. Orang yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang ummi, tiba-tiba ketika menyampaikan Quran, itu gaya bahasanya sangat tinggi, melebihi gaya bahasanya ahli syair. Nah, sehingga wajar kalau orang Arab itu ketika di masa itu Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka itu terkaget-kaget, apa ini yang disampaikan Muhammad SAW. Bahkan ada yang baru mendengar beberapa ayat saja langsung bersyahadat karena mereka paham bahasa Arab. Ya. Mereka ahli sastra Arab, tapi begitu mendengar Al-Quran, luar biasa ini Al-Quran, tidak bisa saya tandingi. Dengan kagum begitu saja mereka itu bisa bersyahadat karena paham bahasa Arab. Yang susah kalau orang tidak paham bahasa Arab. Dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis sama jenis rasa karena tidak paham bahasa Arab. Tapi kalau orang paham bahasa Arab, apalagi belajar ilmu balaghah, ya, sastra Arab dan seterusnya, mereka bisa membedakan gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dengan gaya bahasa hadis Nabi SAW. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatannya Nabi Muhammad SAW.
Berarti tinggal tersisa satu kemungkinan, karena kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua sudah gugur semua. Berarti tersisa satu kemungkinan, yaitu Al-Quran itu betul-betul firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa meyakini Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan menganalisa seperti itu. Ya. Orang kafir pun bisa saja dia meyakini Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka paham bahasa Arab dan bisa mengkaji seperti tadi, insya Allah mereka itu akan yakin Al-Quran itu betul-betul kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi ya, belum masuk. Kita lanjutkan dulu sedikit. Di ayat 20, Dzi quwwatin 'indal arsy makin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arsy. Kemudian berikutnya ayat 21, muta'in tsamma amin. Di sana, di alam malaikat, dia ditaati dan dipercaya, malaikat Jibril. Kemudian ayat berikutnya, nah ini mungkin kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu, yakni Muhammad, itu bukanlah orang yang gila. Nah, ini nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud bukan orang gila. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah masuk waktu Isya, mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam mimma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.